Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Septerius Benio, program studi pendidikan musik semester 3. Saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran dengan cooperative learning. Seperti yang kita ketahui, untuk dalam pembelajaran strategi pembelajaran, khususnya di cooperative learning, terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada pengertian kooperatif, yang kedua ada karakteristik, unsur-unsur, manfaat, tujuan, dan langkah-langkah dalam pembelajaran ini. Untuk penjelasan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian cooperative learning. Cooperative learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang dibentuk secara berkelompok yang terdiri dari 3-4 orang ataupun lebih yang bertujuan untuk agar peserta didik dapat bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah dengan peserta atau anggotanya. Adapun definisi menurut para ahli, di sini saya mengambil salah satu, yaitu dari Cloak, mendefinisikan bahwa cooperative learning adalah sebagai suatu macam strategi pembelajaran secara berkelompok. Siswa belajar secara bersama dan saling membantu dalam membuat tugas dan saling support antar anggota. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian cooperative learning yaitu adalah siswa belajar bersama-sama dengan secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada karakteristik dari model pembelajaran cooperative learning. Karakteristik yang pertama, pembelajaran dilakukan secara tim. Yang kedua, didasarkan pada landasan kooperatif. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Yang keempat, keterampilan untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, anggota memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar dalam setiap kelompoknya. Yang ketiga, terdapat ciri-ciri dalam pembelajaran cooperative learning. Ciri yang pertama, siswa dapat belajar bersama teman-teman. Yang kedua, terjadi tatap muka atau face to face. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, produktif berbicara terhadap sesama anggota. Yang kelima, siswa dapat aktif dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok. Untuk bagian yang keempat, ada tujuan utama dari pembelajaran cooperative learning. Tujuan yang pertama yaitu hasil belajar yang diperoleh oleh mahasiswa. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu antar anggota kelompok. Yang ketiga, perkembangan keterampilan sosial. Yang keempat, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi setiap individu. Yang kelima, adapun manfaat dari pembelajaran cooperative learning. Manfaat yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi antar anggota kelompok. Yang kedua, melatih kepekaan diri, empati melalui perbedaan anggota kelompok. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri antara anggota kelompok, setiap individu di dalam satu kelompok tersebut. Yang kelima, meningkatkan prestasi belajar dengan menyelesaikan persoalan dalam kelompok. Dan yang keenam, terdapat unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif.
Untuk mencapai hasil akademik dalam setiap anggota kelompok, siswa dapat memperhatikan unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur yang pertama, tanggung jawab, itu sangat diperlukan dalam meningkatkan prestasi. Yang kedua, saling ketergantungan positif. Yang ketiga, tatap muka dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Yang kelima, evaluasi proses kelompok. Dan yang keenam, keterampilan interaksi. Dalam arti bahwa setiap individu dapat meningkatkan interaksi sosial terhadap sesama anggota kelompoknya. Yang ketujuh, di sini ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran kooperatif. Tidak jauh berbeda dengan unsur-unsurnya, yaitu prinsip yang pertama, ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perorangan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penghargaan terhadap kelompok. Dan yang kedelapan, ada prosedur-prosedur dalam pembelajaran kooperatif. Untuk prosedur yang pertama, di sini ada penjelasan materi. Yang kedua, belajar dengan dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian terhadap hasil diskusi anggota kelompok. Dan yang keempat, pengakuan terhadap anggota kelompok. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.